Purbeiju Kizomba. Oh, what happened? Saya mau cek dulu ya, saya sementara siarkan melalui Facebook dan TT, FB dan TG. So, salam dari Malaysia. Salam juga yang di Facebook, apa kabar? Satu orang, oh, belum ada. Di TT plat merah sudah ada orang, plat biru masih menanti. Menunggu mereka yang mau bergabung, silakan. Bergabunglah dengan diriku. Kita belajar tentang kalistenik Katolik. Mengerti kalistenik kan? Kalistenik Katolik. Calisthenic. Calisthenic. Catholic calisthenic. Are you from Malaysia? How are you? Is there any Anglican church in Malaysia? Damianus Pulau Pira. But I guess you are Indonesian who live in Malaysia. Joker. Saya Katolik Rom. Ya, oke. Di Malaysia kan ada Anglikan ya, ada juga ini Muslim terbesar tentu saja. So, gimana yang dari plat biru? Oh, plat biru 3 orang hadir. Komen ya, yang plat biru, plat merah, komen kok. Yang plat merah dong tap-tap layar ya. Yang plat biru dong kirim bintang. Supaya saya menjadi orang yang kaya raya. Gitu ya. What's my goal today? Just chatting around some calisthenics. Calisthenics. Bapak selalu untuk, oh, orang kurang berani le, orang lama holot le. So let's talk about calisthenics. How about plat biru? Are you here, plat biru? Plat biru. Blue and red. How are you, reds? Red, black and black. TT itu kayaknya blue and white, red blue ya. Kalau yang di sini FB itu kayaknya blue, red blue and white blue. Apa kabar? So, welcome back to Patrice Allegro, Veritas Liberabit Vos. Malam hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang kalistenik Katolik. Kalistenik Katolik itu yang saya maksudkan itu adalah gerak tubuh atau postur dan gerakan simbolis yang digunakan dalam misa perayaan Ekaristi. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi? Gestur, ya paling cocok kalau disebut kalistenik. Kalistenik itu kan gerakan tubuh waktu di gym kan, kalistenik, jongkok berdiri apa segala macam. Ternyata perayaan Ekaristi juga menggunakan banyak kalistenik. So, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1097 itu tercatat seperti ini. Dalam liturgi Perjanjian Baru, setiap tindakan liturgi, terutama perayaan Ekaristi dan sakramen, adalah perjumpaan antara Kristus dan gereja. Perjumpaan antara Kristus dan gereja. Ini penting, saudara-saudariku, terutama yang 18 tahun ke atas. Perjumpaan Kristus dan gereja ini dalam bahasa yang lebih vulgar itu sebenarnya perkawinan. Ekaristi itu sebenarnya perkawinan Kristus dan gereja. Ya, perkawinan Kristus dan gereja. Nah, perkawinan itu kan membutuhkan kalistenik tertentu kan. Ini bahasa adult ya, tapi seperti itulah. Ya, perkawinan manusia itu sumbernya dari perkawinan Kristus dan mempelai prianya. Bisa komen ya kalau yang kurang setuju, tapi it is. Ya, jadi Paus Benediktus ke-16 itu menekankan perlunya pembinaan dan pengajaran tentang Ekaristi Kudus, yang disebutnya sebagai mystical kateketik, katekese mistik. Dan tanda-tanda dan gerak tubuh religius adalah bagian penting dari katekese mistik ini. Tanda-tanda gerak tubuh religius. Jadi perayaan liturgi kita itu sebenarnya punya koreografinya sendiri yang harus ditaati. Koreografi. Kalau tidak mengikuti tata koreografinya, you are out. Ya, begitu. Dia harus ikut pola gerakan yang sudah ditetapkan secara resmi.
Karena liturgi itu bukan devosi. Kalau devosi itu lebih bersifat do it yourself, customized by yourself. Tapi kalau liturgi itu adanya tunduk, sebab itu adalah ibadahnya gereja. Kristus sebagai kepala gereja bersama anggota tubuhnya berdoa kepada Allah Bapa. Jadi gereja berdoa melalui Yesus Kristus kepada Allah Bapa bersama dengan Roh Kudus. So, apapun yang diatur dalam liturgi itu menyarankan ketaatan. Banyak liturgical abuse terjadi itu karena orang tidak mau tidak mau taat rubrik, tidak mau taat koreografi, tidak mau taat apalah begitu. Orang mau ikut diri sendiri. Itu cocok ke sebelah itu yang biasa kita bahas itu. Ya, yang pertama kita mulai dengan the sign of the cross atau tanda salib. Ya, tanda Katolik, tanda ini paling Katolik kan. Ya, orang biasa menginsult dengan itu tanda usir lalat. Terserahlah. Tanda Katolik yang paling sering digunakan adalah menyilangi diri sendiri. Cross ourselves. To cross ourselves. Menyilangi diri sendiri. Menandai diri dengan tanda salib. Tanda ini sendiri adalah doa yang penuh dan lengkap. Doa yang utuh. Tanda salib itu sudah doa yang utuh ya. In the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Nah, dalam ritus Romawi bahasa aslinya, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus atau Spiritus Sancti. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amin. Ya. Jadi tanda salib ini dibuat dengan sebagaimana yang kita ketahui, menyentuh tangan ke dahi, menggunakan rumus Trinitarian, in nomine Patris, ke tulang dada, et Filii, ke bahu kiri, et Spiritus Sancti, dan bahu kanan. Ya. Permainan Spiritus Sancti, ya, tapi itu terlalu apa ya, terlalu detail. Permainan Roh Kudus, ya. Roh Kudus, amin. Dan menurut rubrik umat bikin tanda salib sendiri, buat tanda salib masing-masing, bukan kita saling memberikan tanda salib, buat tanda salib sendiri. Itu tentang rubrik the sign of the cross, Signium Crucis. Nah, kapan kita melakukan tanda salib di dalam liturgi Ekaristi? Yang pertama di awal misa ya, di awal misa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita semua juga ikut tanda salib. Kemudian pada ritus percikan atau aspergesme. Ritus percikan ini merupakan salah satu alternatif untuk apa istilahnya itu, ritusnya itu apa, pemeriksaan batin. Nah, dalam liturgi-liturgi di gereja-gereja di Indonesia, keuskupan-keuskupan Indonesia kayak yang jarang melakukan pemeriksaan batin dengan cara aspergesme. Ya. Kebanyakan kita langsung menyanyikan Tuhan kasihanilah kami atau doa saya mengaku, yang istilah Latinnya adalah confiteor. Nah, jadi pada saat ritus percikan kita menandai diri kita dan salib. Ingat kalau ritus percikan itu waktu pembaruan janji baptis. Kalau kita diperciki, bikin tanda salib sendiri. Kalau dalam perayaan Ekaristi itu pada ritus percikan atau asperges yang jarang dilakukan di Indonesia. Kalau di Polandia saya kadang dapat itu, apalagi kalau dalam TLM ya. Kemudian ketika selebran berkata, semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengasihani kita, ya, pada saat absolusi. Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni kita. Itu segera sebelum doa pembuka dan bacaan pertama. Yes, sudah itu doa lagu Tuhan kasihanilah kami, lalu Gloria, dan kolekta doa pembuka. Bukan kolekte itu yang kumpul persembahan itu. Tapi kolekta artinya doa pembuka. Kemudian, kapan lagi kita melakukan tanda salib? Itu setelah menerima komuni kudus. Maju ke depan, terima hosti, kemudian dianjurkan untuk membuat tanda salib. Entah dalam waktu perjalanan pulang dari antri komuni, atau sesudah di tempat untuk memulai doa pribadi. Kemudian pada akhir misa, jelas ya, pada saat berkat penutup. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Spiritus Sanctus. Amin. Saat itu kita melakukan tanda salib. Nah,
Selain dalam rubrik perayaan Ekaristi itu sendiri, waktu menjelang, sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi itu, ada waktu tambahan seseorang dapat membuat tanda salib sekitar misa, yaitu saat masuk atau keluar gereja dengan menggunakan air suci yang biasanya ditempatkan di pintu masuk. Jadi, Anda dipersilakan untuk mencelupkan jari ke dalam air baptis, lalu membuat tanda salib kepada diri sendiri untuk memperingati rahmat sakramen pembaptisan masing-masing. Kemudian, ya saat masuk keluar gereja atau saat masuk keluar deretan bangku, boleh juga membuat tanda salib. Kan biasanya kan sesudah tanda salib dari pintu masuk, kemudian jalan-jalan dengan sopan dan sampai pada tempat pilihan kita, kita berlutut satu kali, dengan berlutut dengan lutut kanan, kemudian membuat tanda salib dan dipersilahkan ke tempat duduk Anda. Yaitu juga buat tanda salib, dianjurkan. Kemudian juga ini yang kurang saya dapat kalau waktu saya di Polandia itu dan Eropa pada umumnya, Perancis, Belanda yang Katolik, lalu di Jerman bagian selatan, ketika melintasi gereja, jadi jalan lewat gereja orang buat tanda salib. Saya tidak tahu kalau di Dili ya, tapi kalau di Kupang tidak ada. Kupang orang terlalu malu untuk menggunakan tanda salib. Jalan lewat katedral, saya jarang lihat orang di atas bemo lewat katedral lalu dibuat tanda salib. Kayaknya tidak ada ya. Katedral Kupang maksudnya. Jadi dianjurkan setiap kali melintasi gereja dari luar melintasi gereja, atau kalau di dalam gereja setiap kali mau melintasi tabernakel suci, sakramen Maha Kudus. Itu dianjurkan membuat tanda salib. Tidak perlu sampai berlutut, dibuat tanda salib. Misalnya saat kumpul sama-sama latihannya itu perlatihan apalah, latihan liturgi di dalam gereja, lalu Anda harus berpindah dari A ke B, you cross, melewati sakramen Maha Kudus atau tabernakel suci, dianjurkan membuat tanda salib. Ya, dan yang paling penting melintasi gereja ya. Jadi kalau OMK di sini yang besok-besok ojek atau naik Grab lewat depan patung Sombah itu buat tanda salib, di situ ada katedral. Berani ke tidak? Coba. Beberapa pasti berani, tapi beberapa pasti takut. Kemudian kita juga membuat tanda salib setiap kali selebran itu lewat selama prosesi masuk dan keluar. Jadi dianjurkan waktu perarakan masuk dan perarakan keluar, kalau selebran itu maksudnya yang utamanya. Misalnya ada deretan imam yang panjang, kos selebran beda dengan selebran. Kos selebran itu artinya bersama merayakan, tapi selebran antara biasanya uskup atau imam yang pemimpin utama. Jadi begitu pemimpin utamanya melalui kita, jangan pasang HP saja, tapi buat tanda salib. Kebanyakan yang saya lihat itu orang hanya pasang HP, begitu imamnya dan selebrannya datang. Yang harus dianjurkan itu buat tanda salib. Kemudian setiap kali selebran memberikan berkat di misa. Jadi ya kayaknya berkat penutup saja. Tapi kalau ada berkat lain ya kita terima. Dan sebelum dan sesudah mengucapkan doa pribadi, sebelum dan sesudah misa, termasuk renungan pribadi, misalnya doa rosario, dan setelah pengakuan dosa untuk melakukan persyaratan penitensi dosa seseorang. Maksudnya ya, misalnya Anda datang ke gereja untuk misa lalu masih sekitar 15 menit, ya Anda duduk, berlutut atau duduk, berdoa pribadi, ya tutup buka dan tutup sendiri dengan tanda salib. Atau kemudian datang menerima sakramen pengakuan, sesudah sakramen pengakuan Anda mau melaksanakan penitensinya, dibuka dan ditutup dengan tanda salib. Ya. Nah, ya kita dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah ini menurut Efesus bab 6 ayat 11 ini dengan membuat tanda salib setiap kali pikiran Anda mengembara kemana-mana. Atau pikiran yang lewat menyebabkan ya membuat Anda apa? Maksudnya waktu kamu misa, kemudian pikirannya melamun, ingatkan diri Anda dengan buat tanda salib. Nanti kelihatan agak aneh, tapi sebenarnya itu dianjurkan. Kalau mulai melamun, coba buat diri dengan tanda salib supaya lebih berkonsentrasi lah. Saya buat tanda salib supaya lebih konsentrasi. Begitu, maksudnya dianjurkan seperti itu di waktu misa. Nah, setelah itu in gospel greetings itu maksudnya salam waktu Injil. Itu juga kita bikin tanda salib, tapi tanda salibnya kecil. Jadi setelah mendengarkan
nama Injil yang akan dibacakan dalam misa. Umat beriman menggunakan bentuk kuno salib, menyilangkan diri dalam bentuk kuno dengan 3 salib kecil. Ini disebut dalam bahasa Latin itu tres cruces. Tres cruces. Tres cruces itu bahasa Latin artinya 3 salib. Jadi ya kita menggunakan ibu jari di dahi, di bibir, dan di atas hati. Biasanya di ulu hati ya. Saya biasanya di ulu hati. Kamu yang pasnya di mana? Jadi di dahi, di bibir, dan di ulu hati. Jadi boleh menambahkan doa hening di dalam hati sebagai berikut. Semoga Tuhan ada di pikiran saya, di bibir saya, dan di hati saya. Ketika menjawab, Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Semoga Tuhan ada di pikiran saya, di bibir saya, dan di hati saya. You got it? Got it? Begitu. Itu tentang tanda salib kecil atau yang disebut dengan tres cruces. Yang berikutnya berlutut atau istilah liturgisnya genufleksi. Berlutut ini yang paling khas Katolik sudah. Paling khas Katolik ya. Dulu orang biasanya buat, oh ya, kalau saya masih ingat Bapak Anton Bele, itu biasanya buat lelucon. Dulu itu dia bisa naik mikrolet yang di Kupang. Dia bisa kenal orang Katolik atau bukan itu dari lututnya, dari lutut. Jadi kamu kalau mau membuat penelitian mau kenal sesama Katolik di atas mikrolet, di atas angkot, perhatikan lututnya. Kalau lututnya hitam itu berarti Katolik. Kalau dia bawa Alkitab dan lututnya hitam itu berarti Katolik. Kalau dia bawa Alkitab dan lututnya tetap mulus itu berarti bukan Katolik. Itu dia Kristen yang lain ya. Jadi tapi itu dulu katanya, sekarang kayaknya sudah tidak bisa dibedakan lagi karena Katolik sekarang juga sudah jarang berlutut ya. Ya, saya mengamati sendiri orang Katolik sekarang waktu kita misa tidak ada yang tidak, iya hampir tidak ada yang berlutut lagi, hampir tidak ada. Mungkin di gereja, di kapel yang sudah apa, kapel atau gereja yang sudah nyaman, sudah ya, yang sudah ada tempat berlututnya, lengkap dengan busanya, orang mungkin berlutut. Tapi di misa-misa yang lain selain itu orang tidak pernah berlutut. Kita doa syukur agung mereka duduk biasa saja. Jadi memang dianjurkan kalau memang tidak bisa berlutut itu harus berdiri, bukan duduk. Duduk itu tidak ada dalam liturgi ya. Duduk itu diintroduksi oleh Protestantisme, camkan. Karena duduk itu duduk untuk dengar kuliah. Karena Bible study, maka orang harus duduk untuk Bible study. Liturgi Katolik tidak ada duduk sebenarnya. Ya, perhatikan liturgi Bizantin tidak pernah orang duduk. Tidak disediakan kursi. Berdiri sampai kau bingung di situ. Liturgi-liturgi timur. Saya waktu di Polandia sempat diajak masuk ke teman-teman yang Ukrainian Greek Catholic atau di sana mereka dikenal sebagai Greco-Katolicki. Sepanjang misa mereka punya define liturgi itu juga lebih tanda petik bertele-tele daripada Katolik punya, daripada Katolik Roma punya. Sepanjang itu kita hanya bisa berdiri saja. Berdiri. Tidak tersedia tempat duduk. Bahkan mereka punya kapel itu lebih ke permadani, ke masuk dan berdiri saja. Mulai berdiri, bungkuk. Dan mereka tidak ada berlutut. Ritus Timur tidak kenal berlutut. Ritus Timur membungkuk. Jadi berdiri, membungkuk. Itu tanda salib terbalik dan seterusnya. Begitu. Jadi genufleksi itu salah satu hal yang membedakan kita dengan teman-teman Kristen yang lain. Jadi kita menunjukkan rasa hormat dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus dengan menghadap tabernakel dan menekuk lutut kanan kita ke lantai. Genuflect. Kita berlutut itu saat datang dan meninggalkan gereja dan ketika kita masuk atau meninggalkan bangku kita. Waktu mau keluar buat tanda salib atau keluar dari bangku berlutut sedikit. Genuflect ini bukan berlutut yang 2 kaki itu ya. Genuflect itu yang sepotong saja. Lutut kaki kanan saja menyentuh lantai. Kaki kiri tetap di atas. Genuflect itu khas ritus Romawi. Kita tidak perlu bergenuflect ketika meninggalkan bangku untuk menerima komuni.
bangun dan langsung antri, berdiri dan antri. Kemudian ada membungkuk. Nah, membungkuk ini saya sulit dapatkan waktu misa ya. Orang mata menyala situ. Tidak pernah membungkuk waktu perayaan Ekaristi. Dulu kami waktu masih frater, begitu masuk tor itu kami diwanti-wanti bahwa saat menyebut nama Tritunggal, Perawan Maria, nama Yesus, kita harus membungkuk. Tapi lama-kelamaan orang mulai lupa. Kami jadi pastor ini. So, sampai frater tingkat-tingkat atas kita mulai lupa tradisi seperti ini. Waktu masuk tor masih panas-panas dengan jubahnya. Saat menyebut nama Tritunggal kita membungkuk. Saat menyebut nama Yesus kita membungkuk. Saat menyebut Perawan Maria kita membungkuk. Tapi ya, kita membungkuk dalam penghormatan kepada salib saat waktu perarakan masuk dan ada salib kita membungkuk. Bungkuk. Ya. Saat kita berdiri, lalu salibnya datang melewati kita. Hadap ke salib bukan pasang HP. Ya, apakah nanti membuka habis berpasang HP juga baik untuk foto. Kita juga membungkuk selama mengucapkan credo atau syahadat pengakuan iman itu pada bagian incarnatus est et incarnatus est de Spiritus Sancto, atau yang dilahirkan, yang dikandung oleh Perawan Maria, dilahirkan ya, bagian itu ya, dilahirkan oleh Perawan Maria, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh Perawan Maria. Bahkan pada masa Natal itu kita harus berlutut pada saat bagian incarnatus. Ada yang sudah tahu ini? Kalau yang sudah tahu dan sudah mempraktikannya bagus. Yang baru tahu, coba mari praktikkan. Membungkuk pada saat bagian incarnatus. Et homo factus est. Kemudian kita juga membungkuk ketika seorang pengukup, turifernya, berdiri di depan altar dan menyuruh kita berdiri. Kita harus membungkuk saat dia mengukupi kita. Bungkuk ini jarang ya saya temukan. Oke. Dianjurkan seperti itu kalisteniknya kita. Kita juga boleh. May ini apa? Ya, boleh membungkuk ketika kita berkata Kyrie selama Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami itu membungkuk. Ya, selama Kyrie. Kita boleh melipat tangan dan membungkuk saat kita berdoa Bapa kami. Ya. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formanti audemus dicere. Pater noster qui es in cieli. Seperti itu. Membungkuk. Kemudian pada konsekrasi setiap unsur, yaitu roti maupun anggur, kemudian itu membungkuk dan berkata dalam hati, ya Tuhanku dan Allahku. Pada saat elevasinya. Pada saat diangkat dia lihat exe corpus meum, lihat. Setelah itu imamnya berlutut, kita juga membungkuk. Ya Tuhanku dan Allahku. Sesuai pengakuan Rasul Thomas dalam Yohanes bab 20 ayat 28. Nah, seseorang juga harus membungkuk ketika menerima komuni kudus. Kalau itu diterima berdiri. Secara tradisional kita dianjurkan untuk cara menerima komuni adalah berlutut dan dengan lidah. Nah, ketika berdiri dan dengan tangan, kita diharapkan untuk membungkuk. Bukan tengangan lihat orang yang kasih kau apa komuninya. Membungkuk, menerima Tuhan. Kemudian, secara khusus tentang membungkuk pada nama Yesus atau Tritunggal. Ya, kita tundukkan kepala ketika mendengar nama Yesus atau menyebut nama Yesus. Dan ketika nama-nama Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu disebutkan. Misalnya dalam doksologi atau kemuliaan. Ini kebiasaan yang sudah menurut beberapa orang sudah dikudeta oleh kaum modern. Tidak lagi berlutut. Yang tadi saya ceritakan, kita di tor, kami di tor, langsung pembimbingnya memberitahu bahwa kita karena harus ibadat harian, kita harus brevir. Tiap kali brevir itu kemuliaan harus tundukkan kepala. Tapi sekarang kayaknya orang kita kemuliaan sambil menengadah. Dan mari kita lestarikan kembali ini ya. Membungkuk atau menundukkan kepala ketika nama Yesus dan nama setiap pribadi Allah Tritunggal itu disebutkan. Membungkuk pada nama Yesus ini ditemukan dalam Filipi bab 2 ayat 10.
agar setiap lutut di atas nama Yesus berlutut daripada apa yang di surga dan apa yang di bumi, yang baik di surga maupun di bumi, maupun yang di bawah bumi, bertekuk lututnya. Tindakan ini diamanatkan secara khusus ya pada Konsili Ekumenis Lyons kedua yang diselenggarakan oleh Paus Gregorius ke-10 pada tahun 1274. Jadi tentang menundukkan kepala atau membungkuk pada penyebutan nama Yesus dan nama Allah Tritunggal, nama-nama Allah Tritunggal, nama-nama pribadi Allah Tritunggal, itu dibicarakan, diamanatkan secara khusus melalui Konsili Ekumenis Lyons kedua. Nah, iya, ada catatan yang menarik ya. Kalau kamu pernah nonton film Eksorsisme yang tahun 1973, film Eksorsis. Itu dua tokoh itu bernama Father Damien Karas dan Lancaster Mirin itu digambarkan selalu membungkuk ketika nama suci Yesus diucapkan selama pengusiran setan. Menarik. Artinya orang yang susun itu film tahu tentang tradisi Katolik ya. Jadi setiap kali menyebut nama Yesus, kita membungkukkan, menundukkan kepala. Nah, ada lagi yang namanya menebah dada atau menepuk dada. Menepuk kesannya itu berbangga, tapi menebah dada itu khas Romawi ya, khas orang Latin, menyatakan penyesalan, menebah dada. Seperti seolah-olah pukul dada, tapi pukul dada dalam konotasi Indonesia itu membanggakan diri. Tapi menebah dada yang dimaksud itu mengakui kekecilan. Jadi seseorang menebah dada 3 kali selama konfiteor. Konfiteor itu yang bagian konfiteor saya mengaku. Ya, itu di bagian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Bagian itu kita harus menebah dada. Kamu masih menebah dada ke waktu misa. Pada saat mendoakan saya mengaku. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kemudian kita juga dianjurkan menebah dada ketika melafalkan Agnus Dei atau anak domba Allah. Kita harus menebah dada pada kata-kata kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Pasti ada yang tahu kan seperti ini praktisnya. Jangan lupa ajarkan kepada anak-anak kita. Ya tadi kalau tadi genuflect yang berlutut setengah, ada yang berlutut penuh. Ya, kita berlutut penuh itu bahasa Yunaninya proskunein, berlutut. Itu muncul 59 kali dalam Perjanjian Baru, proskunein, artinya berlutut. 24 kali dalam Kitab Wahyu yang mewakili standar surgawi yang menjadi dasar dari ekaristi duniawi kita. Ya, berlutut. Nah, ini kenapa berlutut menjadi khas Katolik itu. 59 kali dalam Perjanjian Baru, 24 kali dalam Kitab Wahyu yang mewakili standar surgawi dari ekaristi di bumi, misa duniawi kita. Nah, kita berlutut setelah Agnus Dei, anak domba Allah. Mereka yang tidak bisa berlutut harus membungkuk secara mendalam ketika selebraan berlutut setelah konsekrasi. Jadi biasanya konsekrasi diharapkan berlutut ya, tapi mereka yang tidak bisa berlutut karena satu dan dua alasan harus berdiri dan membungkuk secara mendalam. Bow, deep bow orang bilang, membungkuknya mendalam. Berlutut selama doa syukur agung atau doa Ekaristi. Berlututlah selama doa Ekaristi. Jangan duduk ya, duduk itu sama sekali salah kalau pada saat Ekaristi. Anda harus, kalau tidak bisa berlutut, pilih berdiri dan membungkuk. Bukan duduk ya, kamu duduk manis di situ, tidak. Berlututlah dalam doa ketika Anda kembali ke tempat Anda setelah komuni. Sampai imam duduk atau sampai dia berkata, marilah kita berdoa. Ini yang menarik saya mesti temukan di Timor Leste. Ya, orang biasanya tidak berlutut tapi berdiri sampai imam selesai membersihkan bejana suci. Lalu marilah berdoa, doa komuni. Ya, semuanya berlutut. Jadi kita dianjurkan itu berlutut terus. Tapi masalah bagi kita yang di Kupang itu karena
antrian komuni itu terlalu panjang. Jadi tidak mungkin kita sepanjang antrian itu kita berlutut terus. Kalau sudah doa pribadi sudah selesai, ya berikan waktu ya sekitar katakan 1-2 menit untuk berlutut, kemudian silahkan duduk. Menanti yang lain antrian untuk komuni. Karena antrian komuni panjang sekali. Contohnya di Penfui itu misa, kalau misa kedua atau misa pertama dan kedua yang cukup banyak dihadiri orang itu, pembagi komuni itu bisa sampai 6-7 orang, tapi tetap saja makan waktu sekitar 15-20 menit. Ya, 20 terlalu lama. 10-15 menit untuk komuni. Kemudian duduk. Nah, ini bagian yang paling santai kalau dalam Ekaristi. Bagian paling santai adalah duduk. Ya, ingat bahwa dalam liturgi gereja Katolik secara tradisional tidak ada yang duduk. Tidak ada duduk. Duduk itu diinfuse ke dalam liturgi Katolik dari Protestantisme. Nah, kita duduk pada bacaan pertama dan kedua dan mazmur tanggapan sebelum Injil. Oke, please sit down. Kemudian selama homili. Oke, sit down please. Lalu juga kita duduk selama persiapan persembahan. Waktu persembahan dipersiapkan oleh, kalau ada pengantar persembahan ya selama para pengantar persembahan mempersiapkannya, atau yang dimaksud dengan persiapan persembahan itu ketika imam mencampur air dan anggur mengangkat hosti, itu persiapan persembahan. Jadi itu boleh duduk. Nanti sampai imam mengajak kita, berdoalah saudara-saudari, nah baru kita berdiri. Bukan lagi duduk. Ya. Ya, jadi sesudah persiapan persembahan dan persembahan sudah siap, kemudian imam mengajak kita untuk berdoa, itu harus berdiri, bukan duduk. Ya, jangan tunggu sampai Tuhan sertamu baru itu namanya dialog pembuka privasi baru kamu berdiri. Tidak. Jadi begitu persembahan sudah siap, imam sudah mencampur roti dan bukan roti dan air dan anggur, lalu mempersembahkannya, lalu imam sudah selesai mencuci tangan, lalu mengajak kita untuk berdoa untuk persembahan kita, kita semua harus berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu kita sudah harus menjawabnya dalam keadaan berdiri. Ya, bukan tunggu sampai dialog pembuka privasi Tuhan bersama. Bukan, itu kita sudah dalam posisi berdiri pada saat menjawab doa ajakan imam untuk berdoa bagi persembahan kita. Nah, the next is berdiri. Ya, berdiri. Kita berdiri selama prosesi masuk, sudah pasti. Untuk berdiri pasti kita semacam naturally, kita sudah bisa tahu kapan saat berdiri. Berdiri saat prosesi masuk, lalu ritus percikan, asperges, selama pemeriksaan batin. Kemudian selama mendoakan aku percaya, credo. Selama nyanyian Alleluia, itu dalam bait pengantar Injil. Sementara Injil diberitakan, kita berdiri mendengarkan Injil diberitakan. Selama doa umat beriman, dan kita berdiri saat umat selesai persiapan persembahan yang tadi disinggung. Selebran mengajak kita, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu. Itu kita berdiri. Dan tetap berdiri untuk menjawab dialog pembuka privasi. Ya, kita mulai berdiri saat berdoalah saudara-saudara, kita bangun berdiri, lalu tetap berdiri sampai semoga persembahan ini dan menjawab doa, ajakan doa dari selebran, lalu terus berdiri pada saat dialog pembuka privasi sampai lagu kudus. Sesudah lagu kudus, mulailah berlutut untuk bagian konsekrasi. Kemudian berdiri saat doa Bapa kami. Tadi umat tetap berdiri sampai akhir Sanctus. Tadi yang mulai kita berdiri dari berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku, kemudian menjawab itu, dan dimulai dengan dialog pembuka privasi, Tuhan bersama. Kita tetap berdiri sampai selesai lagu Sanctus. Jangan begitu kita dialog habis dengan selebran, begitu selebran menyanyikan privasi, kita duduk tunggu. Tidak. Selama selebran menyanyikan privasi, kita tetap berdiri, lalu kita menyambung lagu selebran dengan lagu kudus kita, sampai selesai lagu kudus, baru kita beralih ke sikap padan berikutnya, yaitu berlutut. Kemudian kita berdiri pada saat doa penutup, atau doa post komuni dan berkat penutup. Karena di kebiasaan di Kupang, sesudah komuni dan sesudah doa post komuni, kita biasanya duduk kembali untuk mendengarkan pengumuman dari
paroki, pengumuman dari gereja lah. Jadi sesudah komuni, kita juga mendengarkan pengumuman dengan duduk. Mendengarkan pengumuman dengan duduk. Kemudian kita akan kembali berdiri untuk berkat penutup dan perarakan pulang. Atau yang dinamakan resesi. Ada prosesi dan resesi. Begitu. Dia tetap berdiri sampai semua pelayan berarak keluar. Dan ingat tadi, salib lewat buat tanda salib, selebran lewat buat tanda salib. Ya, kalau selebrannya model saya itu dulu, tapi kalau selebran seperti uskup, wajib. Kemudian ada tanda damai, salam damai, salam damai. Karena kapan salam damai kita semua tahu kan? Marilah kita memberikan salam damai. Tetap berdiri kalau Anda ingin bertukar salam damai dengan cara membungkuk, berjabat tangan, atau bisa ciuman kalau ada di budaya yang cium cipika-cipiki boleh. Dengan kata-kata damai bersamamu. Tapi ingat cuma kiri dan kanan. Ya, kamu langgar ke sana, keluar dari sini, cari orang di sana. Tidak. Cukup kiri dan kanan yang sejauh jangkauan tangan. Sejauh jangkauan tangan. Seperti di sekeliling kita. Sejauh jangkauan tangan. Ya, seperti itu kan. Jangan keluar dan cari orang di sana. Atau pastornya bahkan turun dari altar untuk cari umat saja. Untuk keperluan khusus sih bisa, tapi bentuk defaultnya itu pastor hanya di situ saja. Tidak meninggalkan tubuh Kristus yang sementara ada di altar untuk mencari orang untuk salam damai, salam damai. Tidak. Oke ya, kemudian satu hal yang paling penting, bernyanyi, bernyanyilah, saudara-saudari. Di Santo Agustinus meyakinkan kita bahwa ketika kita bernyanyi, kita berdoa dua kali. Cui bene cantat bis orat. Siapa yang menyanyi dengan baik, dia berdoa dua kali. Cui bene cantat bis orat. Ini termasuk orang-orang yang tidak bisa membaca not dengan baik. Ya, bidik salah-salah nada. Tidak penting, menyanyi saja. Namanya kita menyanyi umum itu bukan paduan suara profesional. Nyanyi saja, suara kita bergabung akan menjadi nyanyian yang indah bagi Tuhan. Jadi kita memberikan suara kita. Tidak perlu harus pembidik not profesional yang tidak pernah fals. Tidak. Menyanyi dalam liturgi bukan itu tujuannya, bukan paduan suara. Paduan suara. Menyanyi ikut. Paduan suara yang mereka yang bertugas secara khusus di tempat kor yang biasa di Kupang itu menjadi pemandu. Sebenarnya tugasnya menjadi pemandu. Bukan dia menggantikan kita untuk bernyanyi. Tidak. Selama ini saya pikir banyak orang yang merasa seperti itu. Banyak orang Katolik yang berpikir seperti itu. Petugas kor itu adalah menggantikan umat untuk menyanyi. Tidak bisa. Kita semua itu menyanyi. Satu dua kesempatan kor boleh menyanyi sendiri, tapi semua lagu selam perayaan Ekaristi itu harus dinyanyikan bersama. Dan kor berfungsi sebagai pemandu sorak, cheerleaders dalam pengertian petik, cheerleaders bagi kita untuk menyanyi. Jadi tidak penting untuk membidik nada dengan tepat sekali. Karena kamu sering nyanyi fals, lalu kamu tidak menyanyi. Tidak. Jadi bernyanyi adalah bagian penting dari perayaan. Musik adalah bagian integral dari liturgi. Jika Anda bernyanyi dengan buruk, yang buruk sekali, tidak ada kan? Tidak ada orang yang sama sekali nyanyiannya buruk yang tidak ada. Berdoalah agar Tuhan meningkatkan kemampuan Anda. Menurut saya bernyanyi itu soal atur napas saja, bukan soal bidik nada. Bidik nada itu kecuali orang yang mau penyanyi profesional, mau tampil di mana ke penyanyi solo seperti Indonesian Idol atau mau ikut apa. Sebenarnya sekedar atur pernapasan supaya keluar masuknya udara itu seperti itu. Kan kegiatan bernyanyi itu kan menggunakan pita suara sebagai alat musik. Ya, alat musik yang paling alami adalah pita suara kita sendiri, bukan? Nah, pakai alat musik ini untuk memuji Tuhan. Tidak penting mau bidik nada harus tepat. Fals sedikit tidak pengaruh. Justru keindahan dari lagu umat selama perayaan Ekaristi itu dia yang tidak terlalu pas nadanya. Dia sedikit miring sedikit. Bayangkan seperti anak-anak, kor anak-anak yang menyanyi itu, notnya tidak persis tepat, dia agak miring sedikit, tapi justru keindahannya di situ. Natural dan otentik. Ya, seperti itu. Kalau yang paduan suara punya sudah bidik nada tepat-tepat itu sudah kelihatan artifisial. Ya. Di satu pihak ada itu sebagai apa? Virtuositas, itu sebagai bentuk virtuositas. Tapi musik liturgi itu bukan soal virtuoso. Ya.
Bukan soal itu, tapi soal spontan mau bergembira dan memuji Tuhan. Itu pentingnya musik liturgis, bukan soal virtuos. Jadi kan terus menyanyi itu kor harus benar-benar fals, benar-benar iramanya tepat, tidak. Bahkan dia agak tarik sedikit agak ini. Meskipun temponya harus, mereka yang tahu musik liturgi lebih paham tidak. Jadi tapi intinya menyanyi saja, tidak peduli seberapa fals suara Anda. Ketika bergabung dengan banyak paduan suara, ingat saat menyanyi waktu Ekaristi itu paduan suara kita bukan hanya paduan suara kita yang di bumi, itu paduan suara bersama para kudus dan para malaikat di surga. Ya. Tidak percaya, paduan suara kita itu paduan suara orang-orang di bumi, para kudus dan para malaikat. Jalan kaki? Iya. Lewat mana? Oh, masih buka. Nanti berdatang. Hmm. Oh, oh. Oke. Nanti bersitu. Iya, ada orang yang datang mau bernyanyi di sini. Oke. Kemudian ada membalas doa atau memberikan jawaban. Ada banyak jawaban yang harus diberikan kan selama dialog dalam perayaan Ekaristi. Jadi perlu kita ingat, saudara-saudariku yang terkasih, perayaan Ekaristi itu sendiri adalah percakapan atau dialog dengan Tuhan ya, dialog dengan Tuhan. Penting untuk berbicara dengan Dia pada waktu yang tepat selama liturgi. Dan rubriknya sudah diatur sedemikian hingga dialog kita dengan Tuhan terfasilitasi dengan baik. Jadi adalah baik dianjurkan untuk merespons, menanggapi, menjawab ketika imam atau pelayan luar biasa komuni kudus itu, extraordinary minister of the Holy Communion, memperlihatkan hosti atau piala dan berkata, tubuh Kristus. Kita yang komunikan harus menjawab, amin. Tanda sepakat, jangan diam-diam saja mata melotot saja. Tunggu mau diberi komuni. Nyatakan iman Anda, baru pelayan komuni memberikan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Amin. Tanggapan. Tuhan memberi kita apa tanggapan Anda terhadap Kristus yang mau masuk ke dalam diri Anda. Amin. Aku percaya sungguh-sungguh. Nah, ada sering kali muncul pertanyaan dari netizen saya, follower saya, tentang bagaimana postur yang tepat saat mendoakan Bapa kami selama perayaan Ekaristi. So, ada yang membuka tangan, ada yang bergandengan tangan, ada yang merayap-rayap, melambai-lambaikan tangan, ada yang menari-nari. Tidak usah buat macam-macam ya. Kita baca kembali rubrik dalam perayaan Ekaristi. Ada yang namanya postur orange atau sikap tubuh orange pendoa. Sikap tubuh pendoa. Sikap orange ini itu mengulurkan tangan ke sisi tubuh dan terangkat ke atas. Paham ya sikap seperti ini? Atau begini. Ini secara khas, secara unik hanya untuk imam. Ya angkat tangan, marilah berdoa. Jadi suster-suster dan frater-frater yang pimpin ibadat, marilah berdoa, jangan buka tangan ya. Bukan, itu hanya imam. Perayaan Ekaristi itu adalah kurban peringatan dan orang awam, kita yang bukan imam, awam dalam arti bukan imam, yang meniru imam dalam hal ini membuka tangan waktu doa Bapa kami. Ingat, biasanya orang tidur di doa Bapa kami. Jangan buka tangan, yang buka tangan hanya imam. Ya, imam, meskipun dia bukan sebagai selebran utama, dia konselebran juga, dia buka tangan. Tapi umat jangan buka tangan. No. Jangan. Jangan ya, kamu mengerti jangan ke tidak? Nanti tanya lagi pastor yang lain. Kalau bilang saya tipu kamu, saya larang kamu. Yang buka tangan, lipat tangan. Yang buka tangan itu imam saja. Ketika Anda meniru imam dalam postur orange ini, yang direserve hanya untuk imam, Anda sedang meminimalkan personifikasi imam tentang Kristus. Anda nanti bikin macam di luar yang tetangga sebelah yang priesthood of the believers. Tidak ada priesthood of the believers. Priesthood of the believers ada, tapi ada saatnya priesthood of ministry. Ya, priesthood of ministry itu ada di situ. Jadi jangan terlalu tiru. Ya, harus ambil posisi sebagai kita ini priesthood of believers, jalankan believersnya. Tapi ketika priesthood of ministry dijalankan, jangan tiru lagi. Itu meminimalkan
personifikasi seorang imam tentang Kristus. Hanya imam yang menggunakan postur orange ini untuk mengarahkan fokus umat kepada Kristus. Sehingga tidak pantas bagi umat, tidak peduli seberapa baik maksudnya, intensinya, untuk meniru postur orange imam ini. Camkan ya, teman-teman. Camkan. Postur orange jangan ditiru, karena itu reserved untuk alter Kristus, yaitu sang imam pelayan. Kita yang hanya priesthood of believers, imamat umum, tidak. Itu yang direserve untuk mereka yang menerima imamat pelayanan, priesthood of ministry. Imamat kita berbedanya di situ. Karena rahmat baptisan kita semua ini imam. Tapi karena rahmat tabisan ada imam yang terpilih secara khusus untuk pelayanan. Begitu ya. Jadi jangan bilang, oh mari kita semua imam, kita buka tangan semua untuk doa Bapa Kami. Berhenti ya, yang di begitu ya. Jangan dikatuk. Jadi masih lagi tentang doa Bapa Kami. Berpegangan tangan selama Pak Kami juga tidak dianjurkan, sebaiknya tidak usah. Ini bukan tradisi liturgi Katolik. Apapun mengenai pegangan tangan selama Bapak Kami. Maksud pegangan tangan tidak ada. Tidak ada yang mewakili wewenang untuk secara spontan memperkenalkan hal-hal baru dalam liturgi Katolik. Meskipun kamu pandai berbahasa roh di kelompok karismatik, tidak usah bikin aneh-aneh dalam perayaan Ekaristi, ya. Hal ini secara khusus disebutkan dalam hukum liturgi dalam Vatikan kedua, Sacrosanctum Concilium, nomor 22 artikel ketiga. Ya. Jadi jangan berpegang tangan. Yang paling dianjurkan, sikap yang paling tepat adalah melipat tangan dan membungkuk saat mendoakan Bapa Kami. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in heaven, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen. Menunduk, lipat tangan, membungkuk. Tidak usah buka tangan, tidak usah bergandeng tangan. Hentikan, mulai sekarang. Jadi demikian teman-temanku, selamat yang baru bergabung, yang sudah bergabung, itulah kalistenik Katolik. Sikap, tubuh, postur, dan tata gerakan atau koreografi tarian gereja, tarian selama perayaan Ekaristi. Terima kasih atas perhatian dan kita jumpa lagi dalam koreografi berikutnya. Siapa yang sudah paham? Paham? Tidak? Paham? Tidak? Oke. Question and answer, the next. Yang di plat biru dong bisa ketik pertanyaannya, karena saya tidak pakai monitor untuk. Saya langsung dari laptop. Saya simak dulu yang tanya-tanya di plat biru dong ya. Sebagai teman, kalau tidak mengikuti gerak tubuh saat misi terang, ya betul, bertabrakan. Tapi kan liturgi itu ibadat gereja. Liturgi itu bukan ibadat perorangan yang kumpul, kebetulan kita kumpul. Tidak, itu ibadatnya gereja. Malam belum, ya Maximus Irman malam. Maximus Irman di gereja yang sudah maju ada busanya. Ya, busa ada, tidak ada, tetap berlutut. Pasang kampung sendal atau buka sepatu sebagai alas karena mungkin terlalu kaku, ya sudahlah. Del, apa kabar? Antonius Tampani, selamat malam. Funen Ignatius, terima kasih. Aku percaya pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan Santo Abraham. Ya, badan harus dibungkuk. Pada masa Natal itu bahkan harus berlutut. Saya lebih kor diiringi pakai bunyi organ saja. Ya, lebih baik kornya pakai itu dinyatakan secara tegas dalam Sacrosanctum Concilium ya. Musik lagu Gregorian dan musik organ itu mendapat tempat prioritas dalam liturgi gereja Katolik. Musik-musik inkulturasi dan bahasa vernakular diizinkan. Nah, masalahnya bagi kita adalah begitu musik vernakular dan inkulturasi diizinkan, orang langsung kembali ke itu yang jadi prioritas dan sesekali pakai Gregorian. Padahal harusnya
pakai Gregorian dan pakai organ, sesekali pakai musik itu. Itu pemahamannya harus seperti itu. Bukan ini rupanya terbalik, orang pakai kulturasi dan vernakular, sesekali baru dia ke Gregorian. Bagusnya ya sekarang kayaknya seksi liturgi dari komisi liturgi dari Keuskupan Agung Kupang mewajibkan setiap hari Minggu itu umat harus menyanyikan ordinarium dalam versi Gregorian. Keuskupan Agung Kupang ya. Nanti besok-besok kita bisa TLM ya. Pelan-pelan dan Gregorian, kalau mereka sudah fasih dengan Gregorian baru saya ajak mereka kita masuk tradisional Latin Mass. Jadi kita gereja Katolik itu ada dua bentuk misa, forma ordinaria, itu yang ordinaria, karena memang ordinaria kita terbiasa, tapi ada yang forma extraordinaria, itu yang tradisional Latin Mass. Oke teman-teman, ternyata tidak ada pertanyaan. Kalau terima tubuh Kristus tidak bisa tidak Romo. Kita tutup muka dengan kedua telapak tangan kita. Kalau tutup muka bagaimana melihat? Oh maksudnya mau waktu doa? Boleh. Ya dulu waktu saya masih ya tahun 70-an 80-an itu misionaris Belanda mengajar kita seperti itu. Alasannya seperti ini, waktu berdoa sudah pulang komuni. Eh, Tubuh Kristus masih dalam tubuh kita, jadi kita berdoa menutup mulut. Bukan tutup, ya tutup mulut. Dan biasanya maksudnya menutup mulut kita. Tapi karena orang ini. Sekarang kayaknya tidak lagi. Dulu saya masih kecil masih dapat postur seperti itu. Sekarang kayaknya tidak lagi. Dan penjelasan, bahkan sekarang kan orang petara dan tangan. Saya ini mau apa lah. Angin suka ada situ, tapi tutup mulut kan tidak ada. Maksudnya nonsense. Kalau pergi yang terima saja dan tangan, lalu pergi mau tutup mulut, dan buat apa? Dulu kan orang langsung isi ke lidah, dia jalan sambil tutup mulutnya. Agak kelihatan seperti kuno ya. Nah, tapi seperti itu. Waktu dulu dilihat seperti itu. Nah, sekarang kan orang sudah pakai tangan, terus mau tutup apa? Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang serpian-serpian yang terbang kemana. Memang terima dengan tangan ini rawan sekali pencemaran. Pencemaran host itu rawan sekali terjadi pada saat timah. Mendingan kalau misalnya disimpan di tangan lalu diangkat begini. Tapi kalau diangkat begini lagi sudah angkat berapa kali? Angkat dari Sibori. Eh, Kalau apalagi kalau saat angin keras, angkat dari Sibori, angin tiup serpian itu simpan di sini. Dia harus ambil lagi serpihannya terbuang. Banyak sekali sebenarnya kita melecehkan tubuh Kristus melalui perpindahan yang sebenarnya tidak perlu. Ya kan? Makanya saya selalu menganjurkan orang terima dan lidah langsung itu baby. Dari Sibori langsung masuk ke mulut kan. Sibori langsung dijaga. Di di Kupang saya tidak temukan ya. Dulu saya masih kecil masih ada apa istilahnya piring untuk tada di leher. Waktu kemarin saya di Dili orang masih pakai itu. Yang datang dengan tangan, ya sudah dengan tangan. Tapi yang datang dengan mulut mereka pasang. Di Kupang Ai Sosed ya. Mungkin bisa kita adakan kembali. Sehingga orang yang datang terima dengan mulut bisa tada lagi. Jadi meminimalisir partikel hosti, partikel tubuh Kristus itu bisa keliaran kemana-mana. Ya. Apalagi kalau misa outdoor lagi. Biasanya kalau misa dengan umat itu kan umat di rumahnya umat itu kan pasang tenda ya kan jadi itu terbuka. Jadi angkat hosti begini naik ke atas angin tiup bertebaran turun ke tangan orang ambil lagi dari depan tangan untuk masuk ke mulut bertebaran lagi. Menurut saya rawan sekali. Ya, tapi kita kan mendingan kalau ambil dari Sibori langsung masuk ke mulut. Sibori langsung masuk ke mulut. What do you think? Bagaimana? Oke, menurut saya sih kita bisa bicarakan bersama. Complete the checklist below to engage more with your audience and potentially to reach few viewers. Oke, thank you. Malam Rom, saat Ekaristi berapa kali melakukan tanda sesu apa tadi? Banyak, beberapa kali. Saya sudah nanti nonton kembali video saya di Facebook. Satu kali besar, banyak sekali. Tapi dalam rubrik itu sendiri kayaknya ada tiga. Dua dengan tres cruces, tiga salib kecil. Ya, itu saja. Karena tanda salib kan mulai pertama lagi, mungkin kamu datang terlambat. Jadi ada berapa kali? Hitung saja. So, tugas untuk kamu, ambil tata perayaan Ekaristi buku umat, lalu kira-kira pada saat mana saya harus tanda salib, lalu kau hitung ada berapa.
Nanti tanya, kemudian sesuaikan, pastikan dengan teman di sebelah. 4 kali, iya, 3 kecil, 4 kali, 2 besar, 3 kecil. So, berapa kali? 5. Ditambah dengan di luar Ekaristi itu masuk kapela 1 kali, berlutut dan masuk ke bangku 1 kali. Ya, berarti double lagi karena pulangnya berarti berapa kali. Nah, ditambah dengan kamu mau doa untuk doa pribadi sebelum dan sesudah sudah banyak kali. Jadi menurut itu sudah saya jelaskan dari tadi pembuka ya. Tanda salib itu sendiri adalah doa yang utuh, lengkap dan sempurna. Cuma apa deh? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selesai. Itu kamu buat apa lagi? Semua doa itu kan seperti itu. Itu inti dari doa. Maksudnya doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Doa yang utuh dan lengkap. Jadi bahkan termasuk tadi yang dalam penjelasan, termasuk kalau kamu kedapatan melamun, kamu tiba-tiba kaget sedang melamun waktu Ekaristi, bisa bikin tanda salib untuk kembali mengingatkan diri. Aduh, begitu. Ya dianjurkan sih seperti itu. Tapi kalau kamu tanda salib terus, orang tangan ini pasti tidak konsentrasi. Setiap kali melamun tersebut sehingga dia harus menyadarkan dirinya sendiri. Gitu ya, cuman. Uh, 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 uh. Mm, 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 mm. Ada pertanyaan dari plat biru. Masih seram penjelasannya. Ada beberapa pertanyaan saya dalam misa akhirnya. Oh ya, terima kasih. Itu saya namakan kalistenik Katolik. Kalistenik itu orang yang biasa gym tahu ya, atau orang yang atletik itu biasa tahu tata tubuh gerakan mau squat, jump, push up begitu, lompat apa dan begitu. Kalistenik. Tanggapan Romo, Yesus yang baru dijadikan sebagai Tuhan, ya itu kan pendapat orang di luar ya. Kecuali ada orang Katolik yang mengajarkan seperti itu, ya sudah. Tapi kalau di luar mau apa tanggapi buat apa? Kemudian di luar tidak tahu apa-apa. Kalau dia tanya saya, ya sudah. Tapi kalau dia berpendapat di luar untuk dirinya sendiri, setiap orang bebas berpendapat di luar gereja Katolik. Izin bertanya, pacarku selingkuh tapi selingkuhnya sama Romo di paroki saya. Selingkuhnya ya terserah, itu mereka dua punya urusan kan. Saya di sini tidak mengurus dosa orang ya. Romo akun baru, ke akun kecil biasanya akun cadangan. And this is the second account. Jadi kalau mau follow, jadi saya tidak banyak bikin video di sini. Ini hanya akun untuk pakai jalan-jalan. Kakak izin bertanya, pacarku selingkuh. Kita di sini tidak urus dosa orang ya. Kita urus tentang kebenaran. Urus dosa orang, silahkan bicara dari hati ke hati. Tegur 4 mata. Itu etikanya seperti itu. Kita tidak menghamburkan dosa orang di depan di media seperti ini karena itu soal privasi, etika. Begitu ya. Izin tanya, Rom, air suci di pintu gereja itu kita pakai untuk masuk gereja dan saat pulang ya. Eh, Masuk gereja dan saat pulang itu kita mengingatkan, air suci itu kita pakai untuk kita pakai mereciki diri sendiri untuk mengingatkan kita akan rahmat sakramen pembaptisan kita ya. Masing-masing kita ingatkan mau misa, kita ingat kembali, oh saya ini sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra. Celup airnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu. Ya, harus wajib ya menyatakan amin dan jelas jangan hanya menggerutu. Amin, amin. Dan air suci, oke. Yeah, that's our question from plat biru merah. Salah satu di paroki di Jawa Tengah. Oke, begitu ya teman-teman yang di FB Pro dong. Lagi salam interaksi. Yang di FB Pro dong ini salam interaksi terus dong. Mengapa di Katolik pastor khotbahnya dari altar tidak dikeluar dari altar? Tidak, kayak ada mimbar sabda namanya. Itu tidak khotbah di altar ya. Atau mungkin kamu maksudkan itu panti imam. Ya, tampaknya di situ. Mau keluar cari apa lagi? Keluar cari apa? Tidak usah terlalu berdiri di tempat yang ditentukan. Semua sudah diatur. Keluar dari altar mau cari apa? Kalau ada sedikit gangguan di luar mau keluar, oh lah, time out begitu sudahlah. Tapi tampaknya ada mimbar sabda. Di situ tempat mewartakan sabda. Bukan di altar. Altar itu untuk persembahan Ekaristi.
Ya. Oke, putra tunggal putra. Bagaimana? Yang di tab merah diaborsi. Jika saat hamil di USG dan dokter sudah katakan kalau anak di kandungan itu ada cacat, apakah dosa jika diaborsi? Itu pertanyaan itu langsung konsultasi dengan pastor, ketemu dengan situasi konkretnya. Itu kamu menyampaikan pertanyaan teoritis dan bisa banyak hal. Ya, akan disesuaikan dengan situasi konkret. Karena itu soal etika, etika itu memang ada prinsipnya, tetapi saat mau action harus perhatikan situasi konkret. Nah, kalau Anda menghadapi seperti itu langsung konsultasikan dengan pastor paroki. Begitu. Intinya bahwa aborsi itu salah. Begitu. Ada prinsip moral. Tapi nanti kemudian lihat what happened. Nah, itu fungsinya konsultasi di situ. Selamat malam, oke selamat malam, salam hangat dari Nagekeo. Oke Nagekeo, salam buat orang apa kota Nagekeo ini, Mbai, orang Mbai dong. Banyak orang Mbai. Saya pun teman banyak orang Mbai. Ya Nagekeo lah maksudnya. Degan Ramos. Oh, it's 20. Oke, 5 menit lagi kita bubarkan konspirasi ini. Kita bubarkan konspirasi malam ini. Konspirasi tentang sakramen Ekaristi. Terima kasih atas pencerahan dari Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Romo tolong jelaskan Arianisme tentang penolakan Yesus yang sebanding dengan Allah Bapa. Arianisme itu kan, ya, dia menolak Yesus bukan Tuhan, itu saja. Menjelaskan, kita jelaskan lain kali, karena malam ini kita bicara tentang kalistenik. Oke, tapi ya, maksudnya, kalau tanya singkat-singkat saya jawab, tapi penjelasan elaboratif kita cari lain waktu nanti. Romo kalau diundang misa di Kupang bisa. Saya orang Kupang kan. Jadi selama misa di Keuskupan Agung Kupang saya bisa. Salve Galang 46. Just follow you. Saya imam Keuskupan Agung Kupang. Artinya dalam arti dibahasakan secara lain, saya itu pembantunya Uskup Agung Kupang. Ya. Saya ditabiskan untuk membantu Uskup Agung Kupang. Imam Agung Kupang itu kan Monsignor Hieronymus. Malam Romo, diberkati selalu. Thank you, Levan. Banyak hal di Pasti Romo yang today skill Romo soal sejarah gereja besar dan teologi. Terima kasih, Franz Sisi. Apa kabar? Istri saya dari Muslim Romo, bingung aja mengedukasi. Ya, lihat, maksudnya bisa Google sedikit-sedikit. Di ajaran iman Katolik itu penjelas sejauh saya belajar, penjelasan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks itu ada. Dan literari kita bisa temukan di internet. Zaman sekarang dengan informasi yang begitu meluas, asalkan selalu periksa, ciri khas Katolik itu selalu ada imprimatur dan nihil obstat. Ya, itu maksudnya kamu bisa Google. Yang penting ya teknik googlingnya juga penting ya. Tergantung dari teknik googling bagaimana kamu input pertanyaan untuk dapat jawaban. Ini kan AI kan. Misalnya dari chat GPT juga gitu. Coba bisa membantu sekali untuk belajar. Literally di internet kita punya aja sudah 2000 tahun dari isu final di internet semua orang bilang bisa bisa membongkar untuk belajar. Sayangnya banyak orang yang mau belajar itu pakai kacamata orang luar. Ya. Misalnya teman-teman kita polemikus Protestan yang saya sudah lihat beberapa kali di platform ini, platform Bimera ini, mereka itu tidak membahas gereja Katolik dan mengatakan, ya kalau menurut mereka sesat itu bukan dengan memeriksa dokumen-dokumen resmi gereja Katolik, tapi mereka itu mengambil tulisan dari media, foto-foto yang tersebar di internet. Maksudnya, ya internet sumber, tapi otoritas penting kan. Kamu belajar kekatolikan dari media-media di luar yang media itu kan namanya selalu ada tanda petik itu selalu propaganda sesuatu kan ada nilai yang mau disampaikan. Nah, kalau nilainya bertentangan dengan Katolik ya sudah kamu lihat yang anti Katolik. Dan tidak satu pun mereka yang membahas dengan membuka misalnya konsili ini mengatakan ya masih mendingan teman-teman kita ortodoks. Mereka membaca dan menafsirkan konsili lain. Konsili katekismus apalagi kayaknya mereka tidak pernah buka ya. Misalnya pemberitaan tentang the one mediator, menyembah Maria, menyembah patung. Apakah mereka memang membaca dokumen resmi lalu baru berkesimpulan seperti itu atau hanya mereka melihat penampakan fisik? Makanya saya sering mengatakan teman-teman kita yang di luar Katolik itu mereka kayak materialistik ya.
Mereka hanya melihat apa yang nampak. Ketika orang Katolik berhadapan dengan patung, itu nampak seperti itu ya, seperti itu sudah. Orang Katolik itu metafisik. Karena yang lain melakukannya. Ya, betul. Seragam itu juga perlu ya. Clara Octavia Yolanda dari FB. Oke, seorang musuh saat bisa diri dari Indonesia mau selepas. Saya tidak perlu. Kalau saya misalnya saya jadi pemimpin yang lebih sibuk lagi, mungkin saya tidak bertemu dengan Anda lagi. Mendingan saya tetap berada di tengah Anda. Lebih baik. Mungkin saya cara pemimpinnya itu ya kita ramai saja. Kita gas bersama saja. Kalau saya sudah tampil yang elit kayaknya dan saya pun posisi juga tidak bisa. Muka model saya begini mau jadi pejabat. Muka saya bukan muka pejabat. Ini muka orang kecil. Gitu, saya soncot. Tapi terima kasih. Itu kan saya anggap sebagai pujiannya. Terima kasih. Oke, Paus Benediktus ya begitu ya. Terima kasih teman-temanku yang terkasih dalam Kristus. Sudah jam 11, aku harus berhenti, makanya mari kita berhenti. Mari kita berhenti. Eh, Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam katekesi singkat online kami ini, bertemu bersama umat Katolik yang mau belajar dari manapun mereka berada, terhubung melalui media ini. Terima kasih Engkau sendiri telah menyertai kami, dan semoga apa yang kami bahas bersama ini berguna untuk kehidupan iman kami sehari-hari. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amin. Nos cum prolepia, benedicat Virgo Maria.